Assalamualaikum Baraya Sadayana. Setelah kemarin kita mengunjungi lokasi transmitter TVRI yang di Gunung Walat, sekarang kita akan mendatangi transmitter TVRI yang berlokasi di Pasir Pogor, Sukalarang, Sukabumi. Akses ke sana bisa dari beberapa jalan dan yang dipilih yang dekat dengan kantor Desa Titisan. Saat ini saya berada di Jalan Raya Sukalarang. Kita akan masuk ke jalan yang dekat dengan kantor Desa Titisan. Di depan nanti di sebelah kiri akan ada kantor Desa Titisan. Nah, ini kantor desanya. Kita belok dan masuk ke jalan yang berada di sisi kantor desanya. Jalannya sangat bagus, dicor. Kanan kirinya terdapat pepohonan yang berjajar. Sependek yang saya tahu, ini adalah jalan menuju beberapa pabrik atau perusahaan yang ada di sekitar sini dan juga perkampungan warga. Nah, yang di depan ada pasar yang kalau di Google Map namanya ini Pasar Nike. Terlihat juga truk nah ini truk lagi. Mungkin truk tadi membawa hasil produksi dari perusahaan yang ada di sini. Terlihat di depan ada pertigaan. Nanti kita ambil yang ke kiri karena kalau yang lurus atau yang sebelah kanan itu akan ke area perusahaan. Kita belok kiri. Nah, jalan ini kalau di Google Map dinamakan Jalan Titisan Goalpara. Jalan ini masuknya dari depan juga, letaknya sekitar 200 meter setelah jalan yang di pinggir kantor Desa Titisan. Jalan yang masuk saya tadi. Kalau mengacu ke Google Map juga, sebelah kanan yang di balik tembok beton ini ada lapang bola Nike, ada area parkir dan ada perusahaan PT PAI. Dan yang di sebelah kiri ada PAM Titisan Sukabumi bila kita merujuk dari Google Map ya. Terlihat juga dari sini di depan seperti ada atap rumah yang posisinya di sebelah kiri jalan. Menurut Google Map juga ini adalah perumahan Geria Titisan Indah. Kalau yang sebelah kanan masih tetap yang tadi. Rute yang saya lalui ini sebenarnya adalah rute atau jalan ketiga yang saya coba, karena saya sebelumnya mencoba beberapa jalan untuk menuju ke transmitter TVRI, namun dua rute tersebut setelah jauh ternyata mentok. Ini karena saya belum pernah ke sini, jadi tidak tahu jalur mana yang harus saya ambil, dan kali ini hanya bermodalkan info dari Google Map, jadi mungkin kurang akurat. Dan waktu di perjalanan tadi saya diberitahu bahwa rute biasanya menggunakan jalur lewat kantor Desa Titisan. Gedung transmitter TVRI yang di Pasir Pogor, yang kalau kita lihat foto-fotonya di internet nampaknya sudah tidak dipakai lagi, bangunannya terbengkalai dan tidak terurus, berbeda dengan kondisi yang di Gunung Walat yang masih berfungsi atau masih difungsikan sebagai transmitter. Nanti di depan ada pertigaan, yang ke kanan itu akan menuju ke Kampung Satong. Kita ambil jalan lurus, terus jangan berbelok-belok, lurus sampai ketemu perkampungan warga yang di Google Map bernama Kampung Gedurahayu. Nah, ini nampaknya Kampung Gedurahayu. Setelah tadi melewati perkebunan warga, kini masuk ke perkampungan. Situasinya mungkin cukup ramai dan padat juga rumahnya.
dengan kondisi tanah atau jalan yang lumayan menanjak. Saat ini kondisinya terlihat sepi, ini dikarenakan masih jam sekolah sekitar 10 pagi. Bapak, komik ka pemancar ka dia? Biasa. Mohon, oh lempeng ya. Mohon Pak. Barusan saya bertanya ke si bapak menanyakan jalan transmitter atau pemancar TVRI, dan bapak tadi menunjukkan belokan di depan, lalu saya disuruh masuk ke jalan setapaknya. Nah ini mungkin belokannya. Nah ini belokannya. Dan terlihat ada celah atau jalan sempit. Sebenarnya saya ragu-ragu juga, lalu cek Google Map kembali, dan memang rutenya jalan ini. Kalau ke atas jalan akan mentok di gerbang perusahaan. Walaupun masih ragu, tapi karena ini yang ditunjukkan bapak tadi, ya saya OTW-kan saja. Jalannya lumayan sempit, dengan kanan kirinya tumbuhan atau ilalang. Bisa dibayangkan kalau kondisi hujan akan sangat susah dikendarai dengan motor menggunakan ban biasa. Agak cukup menegangkan melihat situasi yang ada. Sepertinya sudah masuk hutan, tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Sangat sepi, hanya suara motor dan angin yang terdengar saat ini. Dan ada pertigaan di sini. Saya tidak tahu mana yang harus diambil. Ya sudah, ambil yang kiri saja karena terlihat seperti mendatar, walaupun tetap ragu-ragu. Bayangkan riding sendiri di tempat yang seperti hutan dan tidak tahu situasi dan kondisinya. Dan makin kesini jalannya makin tidak bersahabat. Bensin terlihat indikator mau habis, sudah mendekati emergency. Sebenarnya tadi bensin sudah diisi full, cuman karena tadi mencari rute sebelum ke jalan dekat Desa Titisan, dan pas perkampungan tidak melihat Pertamini atau penjual isi ulang bensin. Dan saya kira jalannya akan bagus-bagus saja, tidak seperti sekarang ini.
Setelah ditempuh beberapa lama, saya berpikir, apakah benar jalan ini? Jadi muncul ketidakpercayaan atas saran Bapak tadi. Cuman mau balik lagi ya sudah terlalu jauh. Akhirnya tetap saya lanjutkan. Setelah beberapa lama saya simpulkan bahwa saya telah salah jalan dan akhirnya kamera saya matikan. Setelah tadi kamera dimatikan, tapi perjalanan tetap saya lanjutkan hingga beberapa puluh meter kemudian bertemu dengan ibu-ibu yang sedang ngebon atau berkebun. Dan kata ibunya memang benar jalan ini menuju ke lokasi transmitter TVRI. Akhirnya kamera saya on-kan kembali pas di jalan tadi yang cukup susah untuk dilewati. Sekali lagi bisa dibayangkan ya kalau hujan di sini bermotoran sendiri dengan jalan licin dan sempit serta menanjak pula. Sebenarnya ada perasaan menyesal juga mengapa harus jalur ini, kenapa tidak pakai jalur lain. Cuman karena balik mundur percuma sudah terlalu jauh ya diteruskan saja. Jadi sekarang akhirnya bagaimana nanti di depan saja. Alhamdulillah akhirnya keluar dari hutan, masuk ke perkebunan warga. Moga-moga ada orang di sini untuk sekedar bertanya. Dan ada dua orang yang sepertinya sedang berkebun. Lalu saya menanyakan rute selanjutnya ke lokasi pemancar TVRI. Kang ke jalan ke paling mana? Tadi jalan kan? Setelah mendapat petunjuk bahwa lokasi sudah cukup dekat katanya, lalu saya lanjutkan perjalanan yang sepertinya masih akan menguras tenaga dan berharap bensin masih cukup untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang jalannya melalui perkebunan warga, agak lumayan tenang, tidak seperti waktu tadi.
Dari kejauhan terlihat ada truk engkel, berarti ada jalan yang sesungguhnya bisa dilalui kendaraan yang lumayan membuat cukup senang. Aduh, punten Kang. Apa mancar jalan mana ya? Mana? Oh iya ya. Tadi saya coba bertanya tentang lokasi pemancar dan sopir mengatakan terus saja sudah dekat. Untuk kondisi jalan yang sedang dilewati, kondisinya di luar ekspektasi saya sebelumnya. Walaupun ini memang jalan yang biasa dilewati untuk mengambil hasil panen, jalannya sangat susah dan sangat menantang bila menggunakan motor bebek biasa, apalagi menggunakan mobil untuk perkotaan. Bisa dilihat kondisi jalannya. Tetapi saya cukup terbayarkan dengan melihat pemandangan situasi di sini. Lokasi di sini adalah perkebunan teh yang sangat cukup luas, di mana kondisi perkebunan tehnya berbeda dengan yang di PH. Di sini di antara tanaman tehnya ada pepohonan yang berjejer di antara tanaman teh. Makin ke sini jalannya tidak semakin mudah, lumayan menguras tenaga dan menguras juga bensin motor. Tapi alhamdulillah motor masih bisa hidup, dan kalaupun motor kehabisan bensin dan motornya mati, saya pikir tinggal balik lagi karena jalannya pasti menurun, tinggal digorolongkan saja ke bawah melewati jalan ini, tidak lewat hutan tadi. Walaupun dengan kondisi seperti ini, menurut saya lokasi ini cukup cocok sekali untuk menjadi rute hiking atau motor trail, karena pemandangan di sini cukup bagus dan mungkin masih banyak lokasi di sini yang bagus, cuman belum tereksplor saja. Salah satunya di sini ada suatu bukit, mungkin tadi sudah terlewat, di mana bukit ini sering digunakan untuk berkumpul tim para layang Sukabumi untuk berlatih mengudara. Tapi kalau ke sini harus bawa perbekalan yang cukup karena tidak ada yang berjualan. Di lokasi ini ternyata baterai kamera sudah mulai habis setelah beberapa lama merekam, jadi saya off-kan dahulu untuk persiapan merekam di atas nanti. Akhirnya sebentar lagi sampai ke lokasi transmitter TVRI Pasir Bogor. Jalan sudah mendatar. Situasi di sini sangat sepi, tidak terlihat ada orang seorang pun. Di
depan sana ada gedung yang kita tuju di balik rimbun pepohonan. Ini dia gerbangnya. Tadi saya akan masuk ke lokasi, cuman karena melihat kondisinya saya tidak jadi masuk. Hanya berhenti sebentar saja untuk melihat situasi dan kondisi. Dan akhirnya kembali ke pertigaan yang tadi saya lewati untuk istirahat dan menerbangkan drone. Kenapa tadi tidak berhenti di sana dan masuk lokasi? Karena setelah dilihat-lihat di sana tidak ada warung kopi yang nampak. Kita lihat pemandangan dari atas, tentunya menggunakan drone. View daerah sekitar transmitter TVRI. Ini pemandangan ke arah Cianjur. Yang ini ke arah komplek perindustrian Titisan Sukarang. Ini pemandangan ke arah Sukabumi ataupun ke kota Sukabumi. Dan mungkin kalau di zoom ya akan terlihat Gunung Walat dari sini. Lalu ini jalan yang tadi saya lewati dekat dengan transmitter TVRI. Yang perjalanannya tidak saya videokan karena untuk menghemat baterai. Ini juga sama jalan yang tadi. Dengan view di belakang adalah wilayah Cianjur dan di bawahnya hamparan kebun teh. Ini jalan menuju gedung TVRI yang dikelilingi pepohonan yang cukup rimbun. Dan ini backgroundnya adalah Gunung Gumuruh yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Untuk video kali ini saya cukup sekian. Kalau ada kata dan data yang salah mohon maaf dan silahkan dikoreksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share, like, dan komennya. Ditunggu pula subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Tunggu video explore selanjutnya di sekitaran wilayah Sukabumi. Nu jauh di Jugjug, Duanggang di Teang bersama channel Taruma. Wassalam.